Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Kita hendak memulai aktivitas kita hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena rahmat-Mu yang besar mengantar kami dalam panggilan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Hari yang Tuhan anugerahkan ini, kami hendak memanfaatkan untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, tuntun kami dengan kebenaran firman Allah, dan tolong kami untuk kami hidup kudus, dan kami dapat melakukan firman Allah sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kami. Kami mohon ya Roh Kudus menolong kami memahami firman Allah yang hendak kami baca. Kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, kita hendak membaca Alkitab Hakim-Hakim 6 ayat 12 hingga ayat 16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 hingga ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Demikian pembacaan firman Allah. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah jangan takut, Tuhan menyertai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepadanya karena berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita masih berada pada bulan Januari, dan saya percaya bulan Januari ini kita akan terus diberkati Tuhan untuk memasuki hari-hari selanjutnya di sepanjang tahun 2026. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita merasa bahwa kita kurang beruntung? Kita rasanya tak berdaya, putus asa, gelisah, dan perasaan sejenis yang pada intinya diri sendiri merasa negatif dengan keadaan sekitar yang tidak kondusif, lingkungan yang tidak bersahabat, lingkungan yang menekan dan tidak menyenangkan. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara-saudara, tiba-tiba ada berita gembira bahwa Anda ternyata berarti dan hanya saudara yang dapat memulihkan keadaan sekitar yang tidak kondusif. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16, khususnya pada ayat 16, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Firman ini disampaikan kepada Gideon.
Gideon adalah sosok yang tampaknya jauh dari kata pahlawan. Ia bersembunyi di tempat pemerasan anggur untuk mengirik gandum. Situasi yang dihadapi Gideon itu adalah tanda dari ketakutan, tanda keterbatasan. Namun saudara-saudara, justru di situ malaikat Tuhan menyapanya dengan sebutan yang mengejutkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan malaikat Tuhan pada ayat 12. Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jadi dia menyebut pejuang yang gagah berani. Sapaan Tuhan seringkali berbeda dengan cara manusia menilai diri sendiri. Gideon melihat kelemahan, kemiskinan, dan ketidakmampuannya. Ia merasa berasal dari kaum yang paling kecil dan dirinya yang paling muda. Tetapi Tuhan melihat potensi dan panggilan Gideon. Yang terpenting, Tuhan tidak hanya memberi perintah, ia juga memberi janji. Aku menyertai engkau. Panggilan Tuhan tidak pernah bergantung pada kekuatan manusia semata, melainkan pada penyertaannya. Gideon dipanggil bukan karena ia kuat, tetapi supaya kuasa Tuhan nyata melalui kelemahannya. Di tengah penindasan dan ketakutan bangsa Israel, Tuhan memilih satu orang yang ragu. Satu orang yang merasa dirinya lemah. Satu orang yang merasa terpuruk, lalu membentuknya menjadi alat pembebasan. Seringkali kita seperti Gideon, merasa kecil, takut, dan tidak layak. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan ibu bapak saudara sekalian. Tuhan memanggil kita apa adanya, lalu menyertai kita untuk menjadi seperti yang Ia kehendaki. Ketika Tuhan menyertai, ketakutan tidak lagi menjadi alasan untuk berhenti melangkah. Saudara, jangan menilai diri hanya dari keterbatasan yang terlihat. Dengarkan bagaimana Tuhan memanggil dan mempercayai kita pada tugas yang dipercayakan bagi kita. Melangkahlah dalam ketaatan, karena penyertaan Tuhan lebih besar dari rasa takut, lebih besar dari rasa ketidakmampuan kita. Tuhan Yesus terus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Firman Tuhan menguatkan kami untuk terus berkarya terbaik di tengah ketakmampuan kami. Kami menyerahkan seluruh potensi yang kami miliki ke dalam kuasa kasih-Mu. Hari-hari ini, hari-hari akan datang, dan hari ini kami serahkan dalam kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.